Hello baraya, kumaha, daramang bray, mugia sing sarehat sadayananya. Kali ini saya akan menceritakan alur film action anu judulna teh The Expendables tahun 2010. Menceritakan tentang pasukan khusus yang bernama The Expendables. Dan juga, film ini merupakan film action terbaik menurut saya pribadi. Karena selain alurnya yang epic parah, para pemainnya pun merupakan para legend di dunia film action. So, tong loba lalila deui bray. Seperti biasa, gera siapkeun cikopai, utbray, jeung bondai, dan selamat lalajo. Di awal film, Sin memperlihatkan sekelompok penjahat asal Somalia yang sedang menyandra beberapa orang. Di sana, mereka juga memiliki persenjataan yang sangat lengkap, sehingga tidak ada satu orang pun yang berani berurusan dengan mereka. Kemudian Sin berpindah. Terlihat sekumpulan pasukan khusus yang bernama The Expendables. Di sana mereka terdiri dari 6 anggota yang sangat epik. Yang dimana anggota tersebut terdiri dari Barney sebagai ketua, Lee Christmas, Yin, Caesar, Gunner, dan juga si Tolrod. Dan dengan sangat mudah, mereka berenam pun langsung membantai para bandit itu dan menyelamatkan para sandera. Don't shoot me. Di sini terjadi sedikit ketegangan guys, yang dimana Gunner yang memiliki awak badag rupanya telah menyerang musuh tanpa adanya aba-aba terlebih dahulu dari Barney. Dan hal tersebut membuat Yin yang merupakan titisan Jet Li pun marah kepadanya. Singkat cerita, waktu pun teka rasa. Sin menunjukkan kepada Lee yang sedang mendatangi doinya yang bernama Les. Namun sayang, baru saja sampai, Lee pun harus dibuat kecewa ketika doinya itu sudah memiliki laki-laki lain. Sungguh sangat bejat sekali memang si doi. He's a friend. Kinda late. He's no good, Liz. Di lain tempat, tepatnya di sebuah pulau, kita melihat musuh di film ini yang merupakan gembong narkoboy. Pria tersebut bernama James Bray. Di sana, dirinya terlihat sedang menginvestasikan modalnya untuk menjadi ladang ganja. Tidak hanya itu Bray, dengan duit yang dia miliki, James berusaha untuk merekrut para tentara yang dipimpin oleh seorang jenderal yang bernama Jenderal Garza. Do you know how long it takes for a cocoa pill to produce? I am your life. Di sisi lain, Sin memperlihatkan Barney yang sedang bertemu dengan seseorang. Orang tersebut dijuluki sebagai tuan gereja atau sering disebut juga dengan sebutan The Church. Might as well just call me Mr. Church. Okay, Church, what can I do for you? Di sana dirinya memberikan misi kepada Barney and the Gangs untuk membantai musuhnya yaitu si James. Proses nego harga pun berjalan alot guys. Dan setelah mencapai mufakat, akhirnya Barney pun siap untuk menjalankan misi tersebut dengan harga 5 juta US dollar. So going over the info this guy Church gave me, there's probably about 6,000 people on the island. Tanpa berlama-lama, Barney sebagai kapten mengajak Lee untuk mengecek terlebih dahulu tempat yang akan menjadi misi dari mereka. Dan setibanya di sana, Barney dan Lee bertemu dengan seorang wanita yang bernama Sandra. Si Sandra ini merupakan informan sekaligus penduduk asli yang ada di sana, Bray. Dan selain itu, Sandra juga menjelaskan detail lengkap tentang masalah yang ditimbulkan oleh si James. Banyak para warga yang kesusahan setelah James mendirikan bisnisnya di pulau ini. Dan di sana, Sandra juga mengajak Barney dan Lee untuk jalan-jalan santuy terlebih dahulu. Follow me, please. How close can you get to the palace? The palace? Why? Came with money, and General Garza sold his soul. And people who fight back. Namun sayang, di tengah perjalanan, secara ujuk-ujuk mereka pun malah dikepung oleh antek-antek dari si James. Dan dengan adanya hal tersebut, tentu saja Barney dan Lee menyatakan salam olahraga kepada mereka semua.
Melihat musuh yang terbeak-beak, Barney dan Lee memutuskan untuk mundur. Dan mereka pun langsung OTW gaskan menuju pesawat mereka sembari menembaki pasukan musuh dari ketinggian. Namun sayang, walaupun mereka berhasil kabur, tapi si Neng Sandra malah harus tertangkap oleh musuh. Sehingga mengharuskan Barney dan Lee untuk mundur terlebih dahulu, Bray. Di sisi lain, Sandra yang tertangkap akhirnya harus diinterogasi dan disiksa bebeakan agar dirinya buka mulut. Hal tersebut bertujuan agar Sandra membocorkan rencana Barney yang sudah datang ke pulau tersebut. Namun karena Sandra adalah wanita tangguh dan solehah, dirinya pun tetap tutup mulut dan rela disiksa hingga dirinya pun jatuh pingsan. Why were the Americans here? Di sisi lain, Barney yang merasa bersalah akhirnya memutuskan untuk membuat rencana agar dirinya bisa menyelamatkan Neng Sandra. Tidak tanggung-tanggung, Bray. Dirinya mengajak semua skuadnya untuk bersiap perang melawan James. I know the layout. I'll tell you about it on the way. Let's fly. Setibanya di sana, Barney CS langsung bergerak secara diam-diam sembari mencari lokasi tempat Neng Sandra berada. Perlahan Barney membagi beberapa timnya untuk berpencar. Dan perlahan mereka pun menempelkan bom peledak untuk menghancurkan markas musuh. Di lain tempat, Sandra yang tawala kaya akhirnya berhasil diselamatkan oleh Barney. Namun sayang, baru saja melangkah, pasukan Barney pun harus ketahuan yang membuat Sandra pun harus kembali tertangkap oleh musuh. Oh alah, baru saja bebas udah ketangkap lagi. Dengan adanya hal tersebut, terpaksa pasukan Barney pun harus open war melawan pasukan James. Dan baku tembak-menembak pun tidak terelakkan lagi, Bray. Sesi war pun berlangsung alot, namun dengan epiknya, anggota Barney pun tidak ada yang kalah satupun, Bray. Dan mereka membandai semua musuh yang membuat James dan pasukannya pun auto ketar-ketir oleh pasukan Barney. Hingga pada akhirnya di akhir film, James yang terpojok dirinya harus kalah oleh Barney. Sedangkan Neng Sandra akhirnya berhasil diselamatkan dari sana. Dan oke guys, itulah review singkat dari film The Expendables tahun 2010. Menurut IMDb, film ini memiliki rating 6,4. Dan menurut Mimin pribadi, film ini cocok lah diberi nilai 6,9, Bray. Karena jujur, film ini tuh merupakan gerbang awal dari series film The Expendables. Dan merupakan film action terepik yang pernah dibuat menurut Mimin. Ditambah lagi, banyaknya bintang-bintang besar yang ada di film ini menambah kegokilan pun melonjak drastis, Bray. Pesan moral dari film ini yaitu, bekerja samalah agar misimu bisa berjalan dengan baik. So, mungkin cukup sekian dulu alur film dari Mimin. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan terakhir, Mimin ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.